Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hari kedua dalam program terapi atau teleruqyah kanker dan tumor ini. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan beberapa testimoni yang sangat luar biasa. Ternyata Allah izinkan hamba-hamba Allah yang mengikuti program ini sudah ada perbaikan atau sudah mendapatkan kabar gembira. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini di hari kedua, insya Allah Ustaz Nurdin akan membahas tentang terapi Al-Quran atau bagaimana Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Maka materi malam ini akan sangat penting sekali bagi permasalahan kita, bagi setiap penyakit-penyakit kita. Jangan sampai kita lewatkan materi yang disampaikan oleh guru kita. Siapkan catatannya dengan baik. Ikat ilmunya yang diberikan oleh guru kita Ustaz Nurdin dengan catatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua pemahaman yang sempurna dengan ilmu yang diberikan oleh guru kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kesembuhan untuk kita semua. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan waktu kepada guru kita Ustaz Nurdin Al-Indonesi Hafizullah Ta'ala, kepada beliau saya persilakan Ustaz. Nah, jazakallahu khair Ustaz Irfan. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bari'il mannan alladzi sara'al islami wa anzalal qur'an alladzi faradal jihad li siyadatil adli wal aman al-fawji wal ghufran al-qa'il bil furqan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwatal iman, hamba-hamba Allah taala yang dimuliakan, hamba-hamba Allah yang beriman, kaum muslimin muslimah, jamaah al-tiktokiyah, jamaah al-jumiyah, ya, malam ini kita bertatap wajah ya, dalam suasana teknologi yang canggih di 2020 ini. Semoga teknologi yang merupakan nikmat Allah ini membawa kita keajaiban penyembuhan jalan langit, penyembuhan yang diharapkan setelah perjalanan menempuh ribuan kilometer tak tentu arah di muka bumi ini, kita akhiri. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat kenabian terakhir. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, yang maknanya tidak ada lagi mukjizat yang akan turun ke muka bumi ini. Al-Quran Al-Karim adalah i'zaz, ya, kekuatan yang akan menundukkan akal manusia. Al-Quran Al-Karim adalah sumber kekuatan, kemuliaan, dan kesembuhan. Al-Quran Al-Karim turun di sebuah malam, dan malam itu menjadi mulia. Al-Lail Al-Qadar. Al-Quran Al-Karim turun di sebuah bulan, dan bulan itu menjadi bulan paling mulia, Ramadan, yang telah di depan mata kita. Al-Quran Al-Karim dibawa oleh satu malaikat, Jibril alaihissalam, dan Jibril adalah dinobatkan menjadi malaikat yang paling mulia. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Al-Quran turun kepada seorang manusia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjadi nabi, pemimpin para nabi,
nabi yang paling mulia yang pertama kali memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Al-Karim kemudian dibacakan kepada satu generasi, dan generasi itu menjadi generasi paling mulia, generasi para sahabat, bahkan diikuti oleh generasi berikutnya, generasi tabi'in. Masya Allah, tabarak rahman, siapapun ratusan ribuan tahun kemudian ketika Al-Quran itu dipegang oleh seorang, maka dia akan menjadi orang terkuat dan tak terkalahkan, orang yang mulia dan tak bisa satu makhluk pun menghinakannya. Ketika Al-Quran diletakkan di dalam dada seseorang, dihafalnya, dimilikinya, maka itu akan menjadi harta yang terbesar yang akan berpengaruh di akhirat kelak terhadap kehidupannya yang abadi. Ketika Al-Quran dihafal oleh seorang anak kecil sekalipun, maka jenderal berbintang, panglima-panglima tertinggi, bahkan presiden, raja-raja tunduk dan menghormatinya. Semua respect kepada Al-Quran. Al-Quran adalah satu kitab yang tidak bisa dirubah, tapi keberadaannya bisa mengubah. Apa saja yang mau berkenan dan ia masuk ke dalam relung-relung jiwa dan nabiyan Muhammad SAW. Setiap mukjizat itu bekerja sebagai izaj, sang penakluk akal yang akan mengalahkan, menundukkan akal manusia. Salah satu izaj di dalam Al-Quran adalah kesembuhan, the miracle of Quranic healing, the miracle of healing, keajaiban penyembuhan daripada Al-Quran, yang salah satunya malam ini kita akan bahas bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan kanker, bagaimana Al-Quran bisa menghapuskan rasa sakit di dalam sel-sel tubuh manusia, bagaimana Al-Quran bisa bekerja untuk memecah belah sel-sel kanker, bagaimana Al-Quran Al-Karim ini mencabut penyakit dari akarnya, penyakit-penyakit yang dianggap sulit oleh manusia, penyakit-penyakit yang dianggap rumit oleh manusia, dengan mudahnya dihadapi dengan Al-Quran Al-Karim. Semoga hamba yang diakan hadirin seluruhnya tanpa terkecuali yang malam ini hadir, yang malam ini berbahagia dengan Al-Quran, malam ini berharap dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan, Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa-doanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan Anda, Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan Anda dengan Al-Quran. Nabi SAW bersabda bahwasannya Allah memiliki keluarga di muka bumi. Siapakah ahlullah? Mereka adalah para penghafal Al-Quran, mereka adalah para penjaga Al-Quran, mereka adalah para pengusung Al-Quran. Allah memiliki keluarga di bumi, keluarga yang terkhusus yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dari setan, tapi dari seluruh mara bahaya, seluruh penyakit-penyakit, seluruh ketakutan, kebingungan, kesedihan, kelemahan, dan akan digantikan dengan kegembiraan, kepuasan, ketenangan, dan bahkan insya Allah dengan perkenannya kita akan memasuki surganya Allah bersama Al-Quran, bahkan akan memberikan mahkota kemuliaan kepada ayah bunda kita. Dan ini adalah janji Nabi SAW yang tidak pernah berbohong dalam kehidupannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamba Allah, Ramadan di depan mata, hanya beberapa hari lah. Betapa bahagianya kita malam ini berkumpul di sini ya, dalam rangka mempersiapkan diri untuk memasuki Ramadan. Ya, maka dengan demikian, ya, tentu saja, mari kita ajak saudara-saudara kita untuk bergabung di dalam menyimak materi ini, dan kita ajak nafsu kita untuk duduk, ya, ajak akal kita untuk konsentrasi, ajak tangan kita untuk mencatat, ya, share seluas-luasnya program ini, ya, agar hamba-hamba Allah berkumpul di sini, ya, menikmati dahsyatnya penyembuhan dengan Al-Quran Al-Karim, insya Allah. Ya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sebelum kita
masuk kepada bahasan tentang rahasia penyembuhan dengan Al-Quran ya, untuk penyakit yang berat, semisal kanker dan tumor ya. Pertama kita akan memahami dulu tentang apa itu mukjizat ya. Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi hanya satu kali, tidak pernah terjadi sebelumnya, terjadi hanya kepada para nabi dan tidak akan pernah terjadi lagi selama-lamanya. Nah, ya, jazakallahu khair kemarin kepada Ustadz Arman ya, yang telah membuat resensi materi di sesi yang pertama ya. Dan malam ini juga silahkan hadirin ya, tulis resensi terbaik Anda. Saya ulang kembali, mukjizat adalah kejadian yang teristimewa, luar biasa, terjadi hanya kepada nabi-nabi saja, terjadi hanya satu kali, tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah terjadi lagi selama-lamanya. Setiap para nabi diberikan mukjizat untuk memverifikasi kenabiannya, menjadi bukti bahwa dia adalah seorang manusia pilihan di muka bumi yang diutus Tuhan. Dan mukjizat adalah legitimasi, verifikasi ya, kenabian seorang manusia. Mukjizat biasanya sesuatu yang luar biasa. Luar biasa artinya di luar kebiasaan akal kita. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terlintas di dalam pikiran ya, yang dengannya kemudian akal manusia tunduk. Akal manusia mengiyahkan bahwa ini adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Tuhan adalah zat yang menciptakan. Alahul khalq wal amr. Dialah yang menciptakan, dia pula yang memerintahkan. Allah memerintahkan matahari terbit dari barat, terbit dari timur atau dari barat adalah perintah. Setiap hari ya, malaikat memangku matahari dari timur ke barat, dan setelah sampai di barat ya, setelah ia tenggelam, maka malaikat sujud ya, di aras, dan dia minta izin untuk terbit dari timur. Maka kemudian ya, matahari terbit dari timur. Suatu ketika kata Nabi SAW, Allah akan tahan izinnya untuk terbit dari timur ya, selama 40 malam. Dan setelah itu kemudian Allah izinkan dia terbit dari barat, dan terbitlah ia dari barat. Ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa. Terbit dari timur adalah biasa, terbit dari barat adalah luar biasa. Yang luar biasa itulah yang disebut sebagai mukjizat. Yang biasa itu disebut sebagai sunnatullah. Baik ya, lawan dari mukjizat adalah sunnatullah. Nabi Musa alaihissalam diberikan tongkat yang bisa berubah jadi ular. Diberikan tongkat yang bisa membelah Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam diberikan tongkat yang bisa membelah Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam juga diberikan i'jaz yang lainnya. Dan kemudian hadirin, Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat untuk berbicara dengan binatang, menguasai angin, memerintah jin. Kemudian nabi-nabi yang lainnya, Nabi Nuh alaihissalam diberikan kehebatan, kecerdasan untuk menciptakan kapal yang berlayar di tengah samudera. Ya, kapal pertama di muka bumi hadirin. Ya, kemudian kepada nabi-nabi yang lain, ya, Nabi Isa alaihissalam, Allah Ta'ala angkat ke langit ya, dan sampai saat ini masih hidup, kelak akan turun ya, ya, dan melanjutkan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW menjelang akhir zaman. Ini adalah mukjizat. Mukjizat dari kata i'zaz ya, dari kata a'zaza i'zaza ya, a'zaza ya'juj a'zaza ya, a'zaza i'zaz a'zaza ya, a'zaza ya'juj i'zaza ya.
itu adalah awal kata daripada Al-Qur'an, daripada mukjizat. Ya. A'jaja ya'juj i'jajan. Itu adalah awal kata daripada mukjizat. Artinya sesuatu yang mengalahkan akal. Ya. Sesuatu yang luar biasa. Dan Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apa luar biasa? Ya. Salah satu keajaiban di dalam Al-Qur'an adalah ya, dia bisa menjadi penyembuh bagi penyakit. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Evan, suara di Zoom menghilang. Iya. Tadi malam antum lupa matiin. Iya. Apa sudah terkoneksi? Sudah, Ustaz. Sudah. Iya. Cahayanya tolong diangkat sedikit lah. Ya. Ya. Ya, mohon maaf, hebat sekalian. Ya, kita lanjutkan sampai mana tadi? Ya, mohon maaf saya berusaha tampil sempurna tetapi apalah daya. Ya, hebat sekalian, hamba Allah yang dimuliakan. Ya. Ya, jadi buka. Ya, A'jaja Ya'juj. Ya, A'jaja ya, Ya'juj. A'jaja Ya'juj i'jajan. Ya. Bukan Ya'juj Ma'juj. Ya. Ya. Itu adalah awal kata daripada kata mukjizat. Ajaja yu'jij i'jajan. Ya. Artinya adalah yang menaklukkan akal. Begitu ya hadirin. Ya. Nabi Musa alaihissalam itu memiliki tongkat bisa membelah laut Merah. Ya. Kita tahu ya, Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang sihir. Ya. Tukang sihir. Lalu kemudian tukang sihir itu melemparkan tali dan tongkatnya. Ya. Maka setelah itu kemudian tali dan tongkat itu berubah menjadi ular di pandangan Nabi Musa, pandangan Fir'aun dan pandangan para penonton. Ya. Tetapi hadirin, di dalam pandangan tukang sihir, tongkat itu ya tetap tongkat, begitu, tetap tali. Dan Nabi Musa alaihissalam kemudian melemparkan tali dan tongkatnya. Maka kemudian, ya hadirin, tongkat dan tali Nabi Musa berubah menjadi ular dan memakan ular-ular tukang sihir tersebut. Sementara hadirin, Fir'aun dan Nabi Musa melihat ular itu memakan ular. Tetapi di hadapan tukang sihir, ular itu memakan ya, hanya tali dan tongkat. Ya, maka tukang sihir seluruhnya kaget. Ya. Mereka tunduk, sujud, dan mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin. Ya, kami beriman kepada Rabb semesta alam ini, Rabbi Musa wa Harun. Ya. Kenapa tukang sihir waktu itu sujud? Kenapa tukang sihir waktu itu sujud? Ya, hadirin, ya. Karena tukang sihir melihat, baru pertama kali melihat ada ular memakan tali dan tongkat.
jika terjadi saat ini, ya, jika terjadi saat ini, ya, ada tali dan tongkat, ya, ada ular memakan tali dan tongkat, pasti semua orang akan tercengang. Oh, bisa ya, begitu. Ya. Hadirin, ya, ya, barakallahu fik, ya. Nah, sekarang, ya, yang ada di tangan saya ini apa, hadirin? Yang ada di tangan saya ini adalah Al-Quran Al-Karim. Ya. Al-Quran Al-Karim. Ya. Jika Al-Quran ini dihadapkan dengan sihir, ya, yang Al-Quran ini mukjizat, ya. Jika Al-Quran ini dihadapkan dengan sihir, apa yang akan terjadi dengan sihir itu? Menang gak tukang sihir? Jawabannya tidak. Wala yuflihu sahir haitsu ata. Tidak akan pernah menang tukang sihir dari manapun datang. Ya. Ya, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa." Al-Qur'an itu sebagai syifa. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh. Ya. Di ayat lain Allah taala berfirman, "Ya ayuhan nasu qad za'atkum mau'idatun mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur." Wahai manusia, telah turun kepada kalian mau'idah, Al-Quran dan sunnah dari langit, syifa'un lima fis sudur, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini salah satu keajaiban di dalamnya adalah keajaiban penyembuhan. Ya, kemarin kita telah berbicara tentang perbedaan antara syifa dan dawa, perbedaan antara curing dan healing, perbedaan antara medication dan meditation, perbedaan antara, ya, hamba-hamba Allah, perbedaan antara pengobatan dan penyembuhan. Ya. Maka Al-Quran Al-Karim ini adalah penyembuh. Al-Quran Al-Karim adalah kesembuhan. Ya. Istisqa bil Quran, ya. Melakukan penyembuhan dengan Al-Quran. Nah, bagaimana cara melakukan penyembuhan dengan Al-Quran ini? Baik hadirin, ya, sebelum masuk ke sana, kita akan buka presentasi terlebih dahulu. Oke, bukan begitu. Kita akan jawab dulu, ya, bagaimana seseorang itu bisa sembuh dengan Al-Quran. Ya. Yang pertama, Al-Quran ini, ya, ya hadirin, ya. Baik, nanti saya akan buat ini jadi video TikTok atau VT, ya, akan jadi potongan video, ya. 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 Izin saya cut sedikit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sekalian, bagaimana Al-Quran itu bisa bekerja melakukan penyembuhan? Bagaimana kita bisa berobat dengan Al-Quran? Istisqa bil Quran, mengambil penyembuhan daripada Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan, ya, kita harus meyakini terlebih dahulu bahwa Al-Quran ini adalah i'jaz. Al-Quran adalah mukjizat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah syarat mutlak baik kepada orang Islam ataupun non-muslim. Ya. Ketika dia mengimani Al-Quran sebagai mukjizat ketuhanan, maka dia sembuh. Makanya jangan heran kenapa ada orang non-muslim yang bisa sembuh dengan Al-Quran. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada 5 rahasia bagaimana seseorang itu bisa sembuh dengan Al-Quran. Yang pertama, dia harus membacakan Al-Quran ini dengan suara yang lantang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Baca dengan lantang, bukan bisik-bisik, bukan pelan-pelan. Karena terapi Al-Quran adalah terapi suara. Terapi suara yang mempengaruhi kejiwaan dan spiritualitas serta akal manusia. Ya.
Yang kedua, Al-Quran harus dibacakan ya, disertai dengan niat. Baca Al-Quran dengan niat untuk melakukan penyembuhan. Ya. Bacakan Al-Quran dengan niat penyembuhan. Jadi saat kita baca, dalam hati kita niat untuk menyembuhkan penyakit yang Anda maksudkan dengan izin Allah. Misalkan ya, ada suaminya yang sakit, ada putrinya yang sakit ya. Bacakanlah Al-Quran ya, dengan niat mengobati penyakit yang ada pada anaknya. Kalau pada fisiknya, kalau pada tubuhnya, pada jiwanya, niatkan untuk penyembuhan. Jangan ragu-ragu ya. Jangan khawatir ya. Jangan bingung. Cukup bacakan berulang-ulang ya. Berapa lama bacanya Ustaz? 30 menit sampai 1 jam. Ulang-ulang 3 sampai 7 kali sehari. Habis sholat subuh, habis duha, habis isya, habis qiyam lail. Coba perhatikan, ada penyakit yang membandel tidak? Dan nah, semua penyakit akan menyerah hadirin. Ya. Al-Baqarah, Ali Imran, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Atau sekedar Al-Fatihah, ayat kursi, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bacakan dengan niat melakukan penyembuhan, ya. Okay. Kemudian yang ketiga hadirin, yang ketiga, ikuti bagaimana Nabi SAW melakukan terapi Al-Quran. Ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, anakku ini gila." Ya. Anaknya diikat di dalam punggung unta ya, karena gila. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Turunkan dia, lepaskan ikatannya, hadapkan padaku." Dan Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat. Apa itu? Yang dibacakan yang pertama adalah Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah 1 sampai 7. Ya, hadirin. Yang kedua adalah Suratul Baqarah 1 sampai 4. Ya. Wa arba'ayat min awal Suratul Baqarah. Ya. Kemudian wahatainil ayatain, 2 ayat di tengahnya, yaitu 163 dan 164. Kemudian yang berikutnya wa ayatul kursi, ayat kursi, Al-Baqarah ayat 255. Ya, wa salata akhir ya, min suratil Baqarah, dan 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Nabi SAW membacakan 1 ayat dari surat Ali Imran, yaitu ayat 18 ya. Nabi SAW juga membacakan ya, hadirin hamba Allah ya, surah Al-Mu'minun ayat 116. Kemudian Nabi SAW membacakan surah As-Saffat 1 sampai 10. Ya. Nabi SAW membacakan juga surah Al-A'raf ayat 54. Ya. Nabi SAW membacakan surah Al-Jin ayat 3. Nabi membacakan surah Al-Hasr ayat 22, 23, 24, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, hadirin. Ya. Maka ketika kita membacakan ayat-ayat ini, kita terkategori melakukan sunnah fi'liyah. Ini strategi. Bagaimana Nabi membacakan? Bacakanlah. Ya. Yang ketiga, Nabi SAW membacakan ayat-ayat ini kepada orang gila. Baik. Dan untuk kesempatan lain ada orang yang lupa rakaat salat, Nabi menepuk dadanya sambil mengatakan, "Ukhruj ya Allah." Kalau teman-teman ada punya penyakit lupa rakaat salat, tepuk dada, ya, tepuk dan katakan, "Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah." Ya, pasti macam-macam reaksi. Ya, coba tulis apa reaksinya. Ada yang gemetar, ada yang berdebar, ada yang mual, ada yang muntah, ya, ada yang merinding. Ya, ketika dibacakan ya, kalimat itu kalimat pengusiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kemudian ya Ibu Yuliana sendawa, ya. Pak Yogya batuk, ya. Ada yang menguap, ya. Ada Keju Mujarela sendawa, ada Iva sesak. Nah, lihat ya, ada yang merinding, ya, macam-macam. Ya. Ibu Jumiati sendawa keras. Ya. Nah, ini hadirin ya. Jadi ini adalah hal yang sangat dahsyat. Ya. Sunnah-sunnah Nabi SAW yang sangat dahsyat. Ya. Pak Andri, ada Pak Andri anak Kuswandi, ya. Apa yang dia sangat sendawa. Dian Sachiko sendawa, Asriani nyeri, ya. Macam-macam hadirin, ya. Baca apa Ustaz? Ulangi, bukan konsentrasi, ya. Ya, barakallah, saya ngecek aja teman-teman menyimak lah, ya. Barakallah fiik, ya. Saya ulang lagi, ada yang suka lupa rakaat salat, ya. Tepuk dadanya sambil mengatakan apa? Ukhruj ya Allah, keluar kamu musuh-musuh Allah. Itu aja. Ya. Tepuk dadanya sambil mengatakan ukhruj ya Allah, keluar kamu musuh-musuh Allah. Jadi teman-teman akan merasakan hal yang dahsyat. Itu sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi tidak semua dibacain ayat-ayat. Baik, ya kemudian hamba Allah yang dimuliakan, ada seorang wanita yang anaknya diganggu setan. Maka Nabi SAW membuka mulutnya dan meniup kepada mulutnya sambil mengatakan ukhruj ya Allah. Ya. Ada seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Ya. Beliau mendapati ada seseorang yang dikuasai setan. Maka kemudian kata Muaz, "Afahasibtum annama khalaqnakum abata?" Apakah engkau diciptakan untuk main-main saja dan tidak akan dikembalikan kepada Allah? Maka setan dalam tubuhnya loncat. Maka kemudian ya, ada sahabat yang melihat dan mereka melaporkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, itu Muaz membacakan ayat, ya, ayat afahasibtum annama khalaqnakum abada, ayat di surah Al-Mu'minun tadi. Dan kemudian jinnya loncat, apakah begitu?" Maka kata Nabi SAW, seandainya ayat yang dibacakan Muaz ini, ya, dibacakan kepada gunung, maka gunung itu akan musnah. Barakallahu fikum, ya. Jadi yang ketiga ini ya, strategi. Nabi SAW kadang membacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat yang tadi sudah saya sebutkan. Kadang Nabi SAW menepuk dada. Kadang Nabi SAW ya, menyentuh dan mendoakan kalimat, ya, menyentuh dan mendoakan dengan satu doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isbi wa tasyafi la shifaan illa shifaa sifaan la yughadiru saqaman. Ya. Seperti itulah kadang Nabi SAW ya, membacakan kepada air dicampur garam, dibacakan surah Al-Kafirun untuk menangkal racun. Ya, seperti itu. Ini adalah strategi. Ya. Jadi tidak semua dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadirin yang berbahagia. Baik ya, yang keempat. Ya. Yang keempat itu hadirin, hati-hati dengan tipu daya setan. Ya, maksudnya bagaimana? Yang keempat itu ya, perhatikan respon ketika Al-Quran itu dibacakan. Kemarin saya minta teman-teman untuk buka kamera ya waktu ruqyahnya. Nah, yang belum tidur itu open cam. Jadi kenapa hadirin? Ya, kita analisa apa yang terjadi ketika di ruqyah. Baik. Kemudian hadirin hamba Allah yang berikutnya, saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran kadang-kadang ada setan yang menghalang. Allah Ta'ala firman, wa idza qara'tal Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ya, surah Fussilat, ya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan ketika Al-Quran itu dibacakan, maka dan setan-setan itu berkata, faqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Qur'an. Walghaw fihi, buat kegaduhan ya, agar mereka tidak mendengar Al-Qur'an. Jadi kalau saya bacakan Al-Qur'an di kerumunan dengan suara yang keras, maka akan ada setan yang menghalang bacaan Al-Qur'an. Begitu ya. Jadi kadang-kadang ketika dibacakan Al-Qur'an itu orang menangis, ya, menangis terseduh-seduh sampai dia tidak bisa mendengar ya Al-Quran itu
sendiri. Kadang ketika dibacakan Al-Quran terjadi kesurupan. Kadang saat dibacakan Al-Quran terjadi ketiduran. Ada yang ketiduran nggak kemarin? Bangun-bangun subuh, ya, subhanallah, ya. Begitu hadirin. Ya. Tadi saya mengisi di gedung Petra Jasa di Jakarta. Ya. Ada panitia yang mengatakan, Ustaz, ketika ibu saya stroke saat ketika dibacakan Al-Quran, dia malah tidur, Ustaz. Itu bukan tidur, ya, setan menidurkan Anda. Malam ini ada yang gereyap-gereyap nggak matanya nih? Ada yang ngantuk-ngantuk begitu nggak? Sayu-sayu, ya? Itu gangguan setan, hadir. Tusuk mata setannya. Ya. Bagaimana cara? Ada yang ngantuk nggak malam ini? Nih, yang ngantuk malam ini coba tembak setannya. Ya, letakkan di sini. Ayo praktek yuk. Letakkan di situ. Ya, baik, baik ya. Tembak setannya di dalam. Bagaimana caranya? Satu kata saja, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaddir. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaddir. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaddir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, dua kali lagi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ulangi lagi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, semoga Allah tembak mati setan di dalam tubuhnya. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dirasakan? Coba ditulis di sini. Ya, barakallahu fiik. Ya, nah sebentar lagi kita akan lihat bagaimana responnya. Nah, ketika Anda ya melakukan itu tadi, yang ngantuk-ngantuk ada nggak? Merinding kata Leti. Ya, sendawa kata Capung. Nah, ya, jadi nggak ngantuk kata Bang Ali. Ya, halal mat. Merinding ya. Ibu Tutik sendawa. Ibu Yuliana sendawa. Mata jadi terang Ustaz. Ya. Parnikesa lebih segar ya. Nguap nggak berhenti Ibu Cici. Nah, banyak di Zoom ini jadi terang. Tambah melek kata Ibu Bira kedua ya. Ayu Ardan suami melek Ustaz. Waduh. Ya, Ibu malah liatin suami ya. Mata berkaca-kaca kata Rahmatia ini. Bu Jumiati sendawa keras. Segar kembali. Waduh, ini baru mulai hadirin ini ya. Tadi banyak gangguan nih baru mulai nih. Ya, yang terakhir hadirin, yang kelima. Ya, yang kelima apa itu? Hancurkan penghalang antara kita dengan Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fikum, yaitu di pertemuan awal ini kita telah menyimak 5 rahasia bagaimana ya, bagaimana Al-Qur'an bisa menyembuhkan ya. Yang pertama tadi bagaimana bacaannya, bacakan dengan suara yang lantang, terdengar dari kepala sampai kaki. Yang kedua, sertakan niat untuk melakukan penyembuhan. Yang ketiga, ya strategi Nabi SAW, ya sesuai sunnah, ya lakukan sesuai sunnah, bagaimana Nabi melakukannya. Ya. Yang keempat, hati-hati dengan tipu daya setan, ya talbisul iblis. Ya. Yang nomor 5 bagaimana? Ya. Yang nomor 5, persiapkan diri Anda, ya, hancurkan penghalang-penghalang antara kita dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, hadirin ya, Al-Quran Al-Karim adalah sesuatu yang mulia. Tentu kita juga harus mempersiapkan ruang untuk Al-Quran masuk ke dalam kalbu kita. Bersihkan hati dari keburukan-keburukan, dari dendam, ya, dari kecewa, dari marah, hasad, dengki, takabur, sombong, dan tentunya ya kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Hadirin ya, itu welcome drink ya udah cukup belum? Ya. Kita sekarang akan buka presentasinya kalau teman-teman sudah siap. Ya. Barakallahu fikum, yang hadir di TikTok mohon di-share ya. Share ini baru 98 yang nyimak nih. Ya, ini baru 300 sampai 500, ini sampai 100.000. Ayo teman-teman, semangat ya.
Anda tidak diminta untuk bayar. Ini saya buat free bukan berarti ini tidak bermakna. Ya. Ini free untuk kemudahan bagi kaum muslimin supaya banyak yang menyimak hamba Allah. Ya. Silahkan tap-tap layarnya, ya. Kemudian share seluas-luasnya. Ya. Makasih mawarnya, ya. Kemudian juga sebarluaskan. Ya, barakallahu fiik yang menyimak di Zoom, ya. Hamba Allah malam ini, ya. Jazakumullahu khairan telah hadir. Ya. Saya akan mulai buka presentasinya Bapak Allah, ya, ya. Barakallahu fiik, ya. Ada presentasi yang akan dipersembahkan malam ini, ya, insyaallah. Siapkan catatannya hadirin, ya. Siapkan catatannya. Kita akan menyimak i'jaz Al-Qur'an. Apa sudah terlihat ya di layar? Ya, ya sudah, ya. Barakallahu fiik, ya. Ustaz Joko, maka sudah menemani malam ini. Ya hadirin, ya. Apa yang Anda pikirkan? Ya, hadirin, ya. Satu kata. Oke. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, hadirin hamba-hamba Allah yang muliakan. Apa yang ada di dalam pikiran Anda, di benak Anda, satu kata saja saat melihat atau mendengar kata Al-Qur'an. Ya. Tuliskan di komentar. Nah, ada yang mengatakan Al-Quran itu sebagai apa? Huda, ya, nah, suci, obat, luar biasa, kalamullah, hukum, ya, keagungan, ya. Hadirin yang Allah yang muliakan, tanpa kita sadar, jarang yang teringat langsung ketika tampil Al-Quran, di dalam benaknya itu ada selintas kata mukjizat. Padahal Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sampai saat ini masih applicable, masih bisa terjadi dan sempurna. Barakallahu fiik, ya. Baik. Salah satu keajaiban atau mukjizat daripada Al-Quran, ya, adalah pada suaranya. Jadi hadirin, ya. Jadi kalau kita mendengarkan bacaan Quran, ya, maka suaranya itu membuat kita tenang, begitu ya. Coba dengarkan bacaan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, ya, apa yang terasa? Terasa nyaman, ya. Udkhulul jannah, udkhulul jannah, udkhulul jannah, la khaufun alaikum wa la tahzanun. Ya, mungkin sebagian dari kita, ya, ketika dibacakan Al-Quran itu biasa aja, tapi ada yang merasakan kenikmatan, ya. Ada kenikmatan, ya. Ada juga yang aneh, rasanya beda, gitu, ya. Ada yang gemuruh dan seterusnya, ya. Hadirin, ya, coba simak kedua kali, ya. Yang belum komen harus komen apa yang Anda rasakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu
ribuan kali, jutaan kali, tidak bosan. Tidak bosan ya. Itu adalah kehebatan Al-Quran. Ya. Ketika kita ruqyah, demikian, betul nggak? Ya. Itu dahsyatnya Al-Quran. Ya. Barakallahu fiik hadirin. Ya. Jadi suaranya Al-Quran itu sudah mukjizat. Ya. Suara Al-Quran sendiri sudah mukjizat. Ya. Baik, ya. Di dalam sebuah penelitian, ya, ditemukan bahwa suara itu bisa mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi apa? Bisa mempengaruhi tubuh manusia. Yang pertama terpengaruh itu adalah jantung manusia. Ya, tapi dalam penelitian itu, ya, digambarkan yang terpengaruh itu adalah akal, ya, atau namanya otak manusia. Ya, itu apa? Ya, karena akal itu terpengaruh juga oleh perasaan. Lihat di layar, ya, ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana ketika Al-Quran itu terdengar di telinga lalu mempengaruhi pikiran. Ya, di Mesir, ya, di Turki ada sebuah penelitian, ya, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu, ya, bisa berpengaruh terhadap sel-sel kanker. Ya, ada namanya Insinyur Abdul Daim Al-Kahil, ya. Dia meneliti Al-Quran selama 3 tahun, ya, dan kemudian menelurkan 20 jurnal tentang Al-Quran, ya. Dan kemudian, ya, salah satu jurnalnya adalah The Miracle of Healing, Al-Quran terhadap kanker, ya. Baik, ya, barakallahu fiik, ya. Anda bisa lihat di layar sekarang, ya hadirin, ini adalah sel kanker yang berubah saat dibacakan Al-Quran. Ini sel, ya, maaf, ya, ini adalah sel, ya, sel umum yang berubah ketika dibacakan Al-Quran. Ya. Kemudian ini adalah sel darah merah, ya, ketika dibacakan Al-Quran. Nah, ini sebelum dibacakan, ini setelah dibacakan. Luar biasa sekali. Ya, ada perubahan yang dahsyat. Ya. Ini ilustrasi bagaimana suara itu mempengaruhi pikiran. Ini gambaran, ya, otak yang benar. Dan ini hadirin, ya, ini adalah gambaran sel kanker yang meledak ketika dibacakan Al-Quran. Ya, dahsyat sekali. Sel kanker yang meledak ketika dibacakan apa? Al-Quran, kan? Ya. Baik, ya. Selanjutnya, Allah, ya, saya ingin menyampaikan, ya, pada Anda malam ini, ya, tentang bagaimana keajaiban Al-Quran terhadap kanker. Bismillah, ya. Hamba Allah yang muliakan, Al-Quran Al-Karim adalah i'jaz, ya, kejadian yang luar biasa, ya, yang bisa menaklukkan akal manusia. Ya. Hari ini kita mendengar bahwa kanker adalah penyakit yang tidak mungkin sembuh dengan Al-Quran. Ya. Maaf, kanker adalah penyakit yang tidak mungkin sembuh, ya, secara medis, ya, kemarin. Tetapi Al-Quran berkata lain. Lalu bagaimana kanker itu bisa sembuh dengan Al-Quran? Ini lihat di layar, ini adalah gambaran sel yang telah terinfeksi oleh kanker. Baik, ini adalah sel sehat, sel sehat, ya, yang belum terinfeksi oleh kanker. Baik, ya. Ini adalah sel sperma. Sel sperma ini adalah sel telur ibu kita. Lihat, ya. Jadi sel sperma ini masuk ke dalam telur, lalu dibuahi. Telur ini nanti akan bermetaplase, ya, membelah jadi 2, jadi 4, dan seterusnya. Baik, dan nanti kemudian jadi kita. Ya. Baik, ya, ini sel sehat, ini sel telur, ini adalah sel kanker. Ya. Kenapa ini? Tiba-tiba perwajahannya berubah sel kanker itu. Ya. Ya. Jawabannya hadirin. Karena di dalam ruang sel ini, ya, ada namanya kromosom. Ya, lihat ini kromosom, yang menyimak di Zoom ini bisa melihat langsung. Ya. Ini kromosom, ada 46 kromosom di situ. Ya. Dan kromosom ini tercipta dari apa? Ya, tercipta dari serangkaian DNA. DNA, ya, spiral halus yang membangun kromosom. Nah,
Nah, ini DNA. Dan di dalam ruang DNA ini ada apa namanya? Ada ruang genetika. Ruang genetika itu apa? Satu ruang, satu tempat yang merupakan pusat informasi, ya, merupakan pusat catatan, books of life daripada satu makhluk hidup. Ya, ya baik ya seperti ini. Nah, hadirin, maka warna kulit saya, ya, warna mata saya, suara saya, pita suara tinggi, dan berat badan saya maksimum telah tercatat di sini di dalam ruang genetika, terkhusus ya kulit. Ya. Maka ada sebuah teknologi yang bisa merekayasa genetika ini. Namanya apa? Teknologi rekayasa genetika. Maka bagaimanakah rekayasa genetika itu terjadi? Ya, manusia mulai mengedit ya ruangan genetika. Dan di beberapa tahun yang silam ya hal ini tidak mungkin. Tapi saya lihat, coba tempat lihat di layar ya. Ya. Di sini ada namanya kaset pita, ya, kaset pita, ya. Yang kemudian teknologi mengubahnya menjadi CD, compact disc, ya. Baik, seperti ini. Lalu kemudian di tahun-tahun berikutnya, ya, tempat penyimpanan data itu berubah menjadi digital optik dan SSD. Ini SSD. Ya, jadi di sini, ya, di ruang digital optik ini tidak terlihat. Kok tidak terlihat? Masih ada yang berputar, masih ada elemen yang bergerak. Maka kemudian dirubahlah menjadi SSD seperti ini. Ya. Jadi data tersimpan di sini. Baik. Ya, teman-teman percaya nggak bahwa data bisa disimpan di sini? Saya mau nanya teman-teman, ya, percaya nggak kalau data bisa disimpan di sini? Ya, baik ya. Nah ini kalau Anda nggak percaya, manusia bisa nyimpan data di sini nih, di ruangan pita suara ini, dan nyimpan data di sini. Ya, percaya nggak percaya itu sudah terjadi hadirin. Ya. Nah, maka kemudian hadirin yang berbahagia, ini audio apa namanya? Ini hard disk ini mengecil sampai sebesar micro SD. Ya, micro SD. Ya, baik. Ya. Komputer juga mengecil ya, dari sebesar ruangan ke kantor ya, ke meja sampai ke sekecil laptop saya. Nah, intinya adalah ruangan penyimpanan data. Ya, lihat nanobot ini ya, dia menyuntikkan sesuatu ke dalam sel darah. Ini ilustrasi. Artinya apa? Artinya ada posibilitas ya, manusia bisa menciptakan robot-robot kecil yang membawa ya, informasi dan bisa disuntikkan ke dalam sel tubuh yang hidup. Nah ini dia. Ini adalah gambar virus, ya, gambar bakteri mikrobioma ya, yang bisa menempel pada sel yang sehat dan kemudian menyuntikkan apa yang ada di dalam DNA atau RNA. Ketika DNA ini masuk ke sel tubuh, ya, maka apa yang terjadi hadirin? Maka kemudian sel tubuh ini berubah. Dan begitulah cara kerja kanker di dalam sel tubuh manusia. Ruangan itu sangat halus, sangat kecil, ya, makanya kemudian bisa hancur ketika dibacakan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu diterima di dalam tubuh manusia, yang masuk ke dalam pikiran dan menggerakkan tubuh manusia. Ya, ya, itu adalah gambarannya. Ya. Dan selesai. Ya. Materinya sedikit aja. Jangan banyak-banyak kasihan ya, bisa dipahami kan teman sekalian ya. Tentu yang di TikTok nggak bisa menyimak karena nggak melihat presentasi ya. Tapi teman-teman yang di Zoom ya, Anda barusan melihat sesuatu yang luar biasa, di mana ruang genetika itu adalah ruang tempat menyimpan apa? Informasi ya. Ruangan tempat menyimpan informasi genetika manusia yang itu bisa diakses oleh setan ya. Setan bisa masuk ke dalam ruang tersebut ya, dan kemudian merubahnya. Ya. Maka Al-Quran Al-Karim ini, ya, kalau fisiknya tidak bisa masuk, ya, tetapi suaranya bisa masuk ke sana. Ya. Nah, barakallahu fik hadirin, itu adalah ya, bagaimana keajaiban
penyembuhan Al-Quran itu bisa terjadi. Ya. Oke. Nah, sebelum melanjut, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang saya akan bawa Anda ya untuk praktek. Ya. Ini lebih seru kan, lebih menarik kan. Ya. Kalau mau nyimak materinya penuh nanti hadir aja lah di pelatihan ya. Hadir di pelatihan. Kita praktek lagi, siap nggak nih? Ya, saya akan bacakan kepada Anda 5 jenis bacaan Al-Quran. Ya. Jadi siapkan catatan 1, 2, 3, 4, 5. Baik ya, boleh di pikirannya, boleh di layar, di handphone Anda, boleh juga di kertas. Ya, siap ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kebayang nggak? Ya, ini ngebayang-bayang aja ya. Siapkan ya. Oke. Nanti ya, tugasnya Anda menganalisa bacaan yang pertama rasanya bagaimana. Gitu ya. Bacaan yang kedua apa yang Anda rasakan? Bacaan yang ketiga apa yang Anda rasakan? Yang keempat, kelima apa yang Anda rasakan? Ya. Nanti nggak boleh sama. Nah, kalau yang sama berarti nggak punya perasaan ya, atau nyontek. Ya. Karena ini adalah bacaan Al-Quran. Baik ya. Kalau ini maksud perasaan itu pada apa? Pada jiwanya, pada pikirannya, atau pada tubuhnya. Ya. Baik. Yang pertama hadirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Yang pertama ya. Baik. Apa yang Anda rasakan? Ya. Silakan ya. Silakan tulis angka 1 dan apa yang Anda rasakan. Ya. Ya, barakallah. Sedih, lemes, menangis, sedih. Benjolan nyeri. Oke, hadirin. Terharu, mual, pengen nangis, tenang, lebih tenang, ngantuk, ya, jantung bergetar, Masya Allah ya, macam-macam nih teman-teman. Ada yang cuma nonton aja, ya, lihat-lihat aja, susah ketiknya ya, nggak apa-apa ya, tidak ada terasa tenang, nyaman, damai, ya. Tenang ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berarti kalau mau tenang, dengerin bacaan Al-Fatihah saya aja ya. Aduh, Masya Allah ya. Ada yang jantungnya laju, ada yang sedih. Ini siapa yang sedih ini? Kenapa dengerin Quran begitu? Ada yang sedih, banyak yang sedih. Yang mules. Hati adem, mata pusing. Baik, barakallahu fiik ya. Baik ya. Anda melihatnya sudah yang berdebar-debar nih. Baik, siap yang kedua? Ya. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa persiapan, letakkan tangannya di dada sekarang. Di dada ya. Telapak tangan kanan. Ya, Anda niatkan untuk ya, perhatikan ya. Anda niatkan, lihat, niatnya semua harus sama. Niatkan untuk untuk apa coba? Niatkan untuk menyucikan jiwa ya. Ya, menghilangkan kegelisahannya. Ya. Menghapus keresahannya. Nah, saya ulang lagi ya, letakkan telapak tangannya di dada. Ya.
niatkan untuk menyirnakan rasa takut di dadanya, menyucikan jiwanya, menghapus keresahan dan kegelisahannya, memadamkan api kemarahannya, ya, baik melembutkan hatinya, ya, dan membuang sifat-sifat buruknya, ya, untuk memasuki bulan Ramadan. Siap? Barakallahu fiik. Kalau sudah siap, ya, sentuhkan di situ dan simak bacaan yang sama, tapi ada niatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, lepaskan. Ya, sekarang saya beri waktu Anda beberapa detik untuk mengetik apa yang dirasakan. Kedua kali. Apa perbedaannya? Itu diketik. Ya. Apa perbedaannya yang pertama dan yang kedua? Ya. Pusing, menangis, sesak, menguap. Nih, perbedaan teman-teman. Ya, bacaan pertama dan yang kedua, rasanya bedanya apa? Ya. Oh, ada yang teriak marah. Insyaallah, ya. Ella Depok, teriak marah Bu Ella, ya. Ya. Hati tenang, kepala bagian belakang dan telinga tegang, kata Bu Muaminah. Ya. Ibu Uhud ada rasa was-was takut. Rina nangis banyak dosa. Ada yang ngantuk. Kak Moy, Aliza ngantuk, ya. Siti Alia semakin sedih, ya. Kepala kelingan, ya. Banyak sekali ini yang saya pilih yang unik, ya. Berdenyut, mau menjerit, meneteskan air mata, terasa sesak di payudara sebelah kiri, yang bergetar. Wah, banyak sekali, ya. Tenang, ya. Hati tenang, benjolan, cenut-cenut. Siapa ini? Sabrina, ya. Ada yang dari Malaysia enggak nih? Nah, teman-teman dari Malaysia, Singapura, ya, ada enggak? Apa yang Anda rasakan? Ya. Nah, perhatikan, ya, Iwan, saya di Jakarta, Anda di mana ini? Enggak jelas, ya kan? Di tempat yang lain, maksudnya saya tidak tahu Anda di mana. Tapi bacaannya merespon langsung. Ya, ada yang wajah mengencang, ya, Ajlina dari Malaysia. Stronger than before, Malaysia. Nah, bagaimana? Terasa nggak ke Malaysia getarannya? Dahsyat sekali, ya. Al-Quran, hadirin. Izaz, ya, luar biasa, ya. Barakallahu fiik, ya. Sena ada dari Malaysia juga. Rahuda dari Selangor, ya. Ade Ustaz Matarib dari Malaysia juga. Azara dari Malaysia juga, ya. Ya. Salam penuh kedamaian untuk kaum muslimin di Malaysia, ya. Barakallahu fiikum, ya. Ya. Hadirin, lanjut, ya. Mau nggak? Ini baru bacaan berapa? Dua. Tadi niatnya apa yang kedua? Ya, menyucikan jiwa. Ya. Sekarang, ya. Sekarang letakkan di tempat yang sakit. Nih, jangan. Jangan gitu. Ya. Yang ketiga, ya. Saya akan bacakan kepada Anda dan saya tidak beritahukan ini ayat apa. Ya. Hadirin, saya tidak akan beritahukan Anda ayat apa. Mohon jangan mengetik dulu, ya. Nah, ini sedang lagi berlanjut praktek. Saya akan bacakan dua ayat berbeda. Perhatikan, saya akan bacakan dua ayat berbeda. Dua kelompok ayat yang berbeda. Siap-siap, ya. Berarti ini nomor berapa? 3 dan 4. Siap, ya? 3 dan 4. Berarti kan saya ulang kembali. Saya akan bacakan dua kelompok ayat yang berbeda. 2 dan 3 dan 4. Bacaan pertama tadi, ya, tanpa menyentuh. Bacaan kedua dengan menyentuh dan meniatkan. Bacaan ketiga ini ayat yang berbeda. Ya, saya tidak akan beritahu Anda dulu.
Tetapi saya nanti akan minta apa yang Anda rasakan di ayat 2 dan 3 ini. Mana yang lebih dominan begitu? Mana yang lebih dominan Anda rasakan responnya? Siap? Ya, ya baik, siap ya. Bacaan yang ke-3 dan bacaan yang ke-4. Ya. Nanti saya akan bacakan yang kelima ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله ألا تعلوا يا وأنتني مسلمين إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم وأنتني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتني مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Baik, cukup dulu. Ada dua kelompok ayat ya. Dua kelompok ayat yang saya baca ya. Oke. Dua kelompok ayat yang saya baca. Dua kelompok ayat yang saya baca ya. Dan kelompok yang pertama itu ada berapa? Ada 3. Kelompok yang kedua pun ada 3. Sekarang tulis ya. Anda tulisnya begini. 1 ya. Reaksinya bagaimana? 2 reaksinya bagaimana? Yang nulis dan jujur dengan tulisannya saya akan analisa. Ya. Tulis saja apa yang Anda rasakan. Ya.
Ya, nggak harus panjang-panjang ya, ya sekalian. Dan nanti kemudian apa hal ini? Oke. Trihandayani yang ketiga ini dada bergetar ya. Yang keempat dada bergemuruh, napas ya, dada bergemuruh. Ya, Kak Trihandayani ya. Yang ketiga ini dada bergetar ya. Kemudian dada bergemuruh, napas cepat. Oke. Ya, lihat teman-teman ya. Artinya lebih merespon bacaan nomor 4 ya. Oke. Kemudian Rizky Amalia. Yang pertama saya seperti banteng marah Ustaz. Yang kedua belakang panas dan badan goyang-goyang. Nah, ya ini kebalikannya. Lebih kuat bacaan yang pertama daripada yang kedua. Baik, ya. Yudhistira. Kelompok 1 di awal terharu, kelompok 2 tidak terlalu terasa apa-apa. Artinya kelompok pertama lebih kuat, ya. Kemudian yang pertama, Jumiati, saya mau kerasukan Ustaz, tiba-tiba menangis. Yang kedua muntah. Baik ya. Kemudian 1 dan 2 punggung terasa berat, artinya tidak bisa membedakan. 1 kepala muter dan dada berat, lebihnya nyaman. Ya. 1 menangis, 2 merinding, artinya bacaan nomor 1 lebih kuat. Ya. 3 lutut sebelah kanan sakit, pundak terasa panas dan mau muntah. Nah, teman-teman, ada yang lebih ekstrim lagi nggak? Nomor 1 nangis, ya. Nomor 2 jantung cepat dan berdetak. Nomor 3 ada penampakan keris terbang. Wah, mulai aneh-aneh nih ya. Berdebar ya. Yang ketiga payudara sebelah kiri semakin sakit, yang keempat sebelah kiri semakin sakit. Ya, bergetar wajah memanas. Waduh subhanallah. Ya, jazakumullah khairan ya, banyak banget. Ini teman-teman, ya yang di TikTok. Asma Safia ya, yang satu serasa panas ya. Oke, saya cek dulu ya. Oke, ya. Tadi mana ya, Asma Safia ya. Yang satu serasa panas, yang kedua serasa ada yang bergerak, yang hawa hangat keluar. Yang pertama nggak ngerasain apa-apa, yang kedua sakit kedua ketiak. Lihat teman-teman ya. Kepala terasa membesar kata Habib Lia ya. Muntah-muntah dan sesak dan mau marah dan teriak. Oke. Baik. Cukup dulu ya. Nah, teman-teman. Ya. Saya jelaskan dulu. Bacaan yang pertama itu adalah ayat-ayat tentang sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, tentang sihir ya. Kemudian apa lagi ya? Bacaan yang ya. Bacaan yang pertama itu tentang apa tadi? Tentang sihir. Kemudian sihir ya, begitu ya. Ya, wala yuflihus sahiru haitsu ata, tidak akan menang tukang-tukang sihir itu dari manapun datang, begitu ya. Kemudian ada apa lagi ya? Kemudian ada ayat-ayat yang lain ya. Apa namanya? Wa ulqiyas saharatu sajidin, tukang sihir itu sujud. Jadi Anda yang merasa lebih bergetar, lebih terobsesi di bacaan yang pertama, itu menunjukkan adanya sihir. Ya. Tadi ada yang mau jadi banteng, ada yang mau jadi harimau, begitu ya. Luar biasa. Nah, ada yang mau ngamuk, berarti ada setan sihir yang mau ngamuk. Kenapa yang pertama saya senyum? Tanya majinnya, kenapa kamu tersenyum, begitu ya? Artinya mungkin ya setannya sudah memahami bahwa ada apa namanya ayat-ayat yang menceritakan tentang dirinya, begitu. Itu teman-teman ya, baik ya. Oke, cirinya kalau ini benar ya, Anda merasa sakit di waktu-waktu tertentu, maghrib, asyar, mulai sakit. Ya di tempat-tempat yang lain enggak, begitu teman-teman. Ya. Atau memang ada konflik dengan seseorang yang mengancam untuk melakukan sihir. Ya. Kemudian sakit sihir itu beda dengan gangguan jin. Ya. Meskipun ada persamaan, tetapi dia banyak perbedaannya. Salah satu perbedaannya kalau sihir itu langsung bekerja cepat, melumpuhkan. Begitu ya.
Baik. Ya. Baik ya. Kemudian berikutnya teman-teman, yang lebih bergetar di bacaan yang kedua. Ya. Ada nggak yang lebih bergetar, lebih kuat di bacaan kedua? Ya. Yang kedua itu ayat-ayat tentang jin. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Begitu. Baik ya. Jadi kalau yang kedua lebih bergetar itu adalah ayat tentang jin. Ya, ada yang mengangguk tanpa sadar. Halal mat ya. Ini halal mat DC Wuryati ya, mengangguk tanpa sadar ya. Jin yang mengangguk buat ibu ya. Barakallah ya. Baik, ya. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Mau ada yang belum reaksi nggak? Wah, ya kan. Jangan hanya partisipasi aja teman-teman ya. Ayo ikut serta ya, komentar. Ya. Baik, siap. Yang kelima ya. Nanti tuliskan Anda rasakan, jangan bisa tahu. Baik hadirin ya, kan ya, surah Al-Mulk ya, surah Al-Mulk baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjihil basara hal tara min futur thumma rjihil basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خشتها لم قد جاءنا نذير فكذبنا نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وكلما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Apa yang Anda rasakan? Demikian, ya. Ya. Perhatikan, ini adalah bukan sihir, bukan khodam. Ya. Ya, saya akan baca satu persatu sampai saya akan temukan yang ditemukan. Ngantuk? Biasa. Baik. Lebih tenang dan damai. Berasa bengong aja, ya. Lemas, kedutan, sedih. Ya, oke, badan kerasa melayang, sendawa terus. Ya, hadirin, ya. Wah, nampaknya nggak ada komen yang terhubung nih. Ya. Kepala sakit. Oke. Macam ya, teman-teman. Ini ayat tentang ain. Ya, ayat tentang ain, hadirin. Ain ini adalah pandangan mata. Ya. Jadi kalau yang terjadi kepada Anda ini adalah efek dari pandangan mata seseorang yang dengki, ya, maka ayat ini akan terasa kuat. Ya, terasa kuat di badannya. Ya. Baik ya. Oke. Ini adalah beberapa uji coba ya saat dibacakan Al-Qur'an. Teman-teman melihat ya? Ternyata saat dibacakan ada perbedaan. Betul nggak? Ketika dibacakan Al-Quran ada perbedaan yang macam-macam. Teman-teman menganalisa ya. Nanti kalau saya bacakan terus ayat-ayat yang berbeda, rasanya berbeda-beda. Oke. Ya, perhatikan ya. Saya akan bacakan dua ayat yang kontras. Ini adalah ayat adab dan ayat penenang jiwa. Baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-shayatin wa 'atadna lahum 'adzabas sa'ir wa lil-ladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ini adalah potongan ayat yang berat ya. Coba saya bacakan lagi ya. Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar. Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar. Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar. Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar lahum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin.
coba rasakan pada ayat barusan. Ya, coba bedakan dengan yang akan saya bacakan berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Apa yang berbeda ya? Ya, yang pertama tadi adalah ayat azab, hadirin. Yang kedua adalah ayat untuk orang yang beriman. Jadi normalnya ya, ketika Anda mendengar ini, yang pertama itu efeknya panas, mengguncang, ya, bikin Anda muntah-muntah, ya, bikin ada yang takut di dalam, atau sebaliknya menantang, menyerang, ya, pusing. Dan yang kedua itu berbeda, ya, yang kedua itu berbeda. Itu adalah ayat-ayat yang penenang jiwa, disampaikan sebagai jaminan kepada orang-orang yang beriman. Nah, Allah yang ya. Jadi sekarang teman-teman mulai memahami ternyata ayat-ayat itu memiliki perbedaan ya, tergantung daripada kondisi. Sekarang ya, hadirin, kalau saya lanjutkan pelajaran tentang ini ya, nanti akan ada perbedaan lagi ketika Anda menyimaknya dan ketika Anda biasa-biasa aja. Akan ada perbedaan lagi ya, ketika Anda mendengarkan ini dengan memahami isinya dan tanpa memahami, ya. Dan kemudian akan berbeda lagi ketika Anda menyimak bacaan tadi dengan niat penyembuhan penyakit, dan akan ada perbedaan lagi ketika Anda menyimak bacaan tadi tanpa berniat melakukan penyembuhan, hanya menyimak bacaan saja sebagai tilawah. Luar biasa ya, luas sekali ya, hadirin yang dimuliakan. Ya, itulah adalah keajaiban penyembuhan dengan Al-Quran ya. Nah, pertanyaan kemudian, untuk kanker ya, untuk kanker itu bagaimana ya, bacaan mana yang tepat, yang cocok, baik ya. Untuk bacaan penghancuran ya, maka Anda gunakan ayat-ayat adab. Biarkan ayat itu bertengkar ya. Biarkan ayat-ayat itu langsung menghantam sel-sel kankernya gitu. Begitu ya. Kalau untuk menenangkan ya, menghapus rasa sakitnya ya, dalam artian Anda menyerah dan Anda hanya ingin menghilangkan rasa sakitnya saja, maka baca ayat-ayat dengan tenang ya. Kebanyakan orang membacakan ayat Al-Quran datar saja, itu boleh, itu tilawah dan berpahala. Tapi ketika dibacakan dengan penekanan-penekanan tertentu, maka akan terjadi sesuatu yang lain. Baik, kalau Anda membacanya dengan penjiwaan, memahami artinya, dan digabungkan ada keinginan untuk menolong, ya, mengundang rahmat Allah, maka rahmat Allah akan turun. Ya, barakallahu fiik, ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Selanjutnya, ini materi tentang mukjizat penyembuhan dengan Al-Quran telah selesai ya. Saya ingin menyimpulkannya hadirin ya, menyimpulkannya ya. Jadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan ya, ketika seseorang itu membaca Al-Quran dengan niat penyembuhan, maka ini dinamakan sebagai istisqa bil Quran ya, yaitu mengambil penyembuhan dengan kata-kata atau energi kalam Allah. Bagaimana kita bisa mengambil penyembuhan dengan Al-Quran ini ya, yang pertama, bacakan Al-Quran itu dengan suara yang keras. Bacaan Al-Quran dengan suara tertentu, tekanan, intonasi, penjiwaan, penghayatan, maka ini diibaratkan pedang yang tajam ya. Kalau bacaannya tajam,
ya, maka ini diibaratkan sebagai senjata yang tajam. Ya, sebagai senjata. Jadi bacaan Quran itu senjata. Maka kalau bacaannya tajam, ya, maka seperti pedang yang tajam. Kalau bacaannya tumpul, ya, tidak baik, maka seperti pedang yang tumpul. Ya. Kalau disertai makhrajnya, ya, itu seperti pedang yang menyayat-nyayat. Kalau disertai tajwidnya yang sempurna, maka ya itu hadirin ya seperti pedang yang tajam dan beracun. Ya, kalau dibacakan dengan tulus ikhlas, seperti pedang yang menusuk langsung ke jantung pertahanan musuh. Begitu, Bapak. Ya. Yang kedua adalah bangun niat untuk menolong. Ketika seseorang itu membacakan Al-Quran dengan niat untuk menolong, maka ya, pedang yang kecil bisa jadi mematikan. Ya, ini dia bacaan yang tulus. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kekuatan. Ya. Kemudian yang ketiga, hamba Allah, ya, perhatikan bagaimana Nabi SAW melakukannya. Karena ada orang mencampur adukan Al-Quran dengan yang lain. Ada sekarang di Malaysia ini jualan ruqyah paper. Subhanallah, ya. Quran dicetak di kertas lalu dimasukkan ke ya. Hadirin, bukan seperti itu bertabaruk dengan Al-Quran. Kalau Anda mau mengambil ya Al-Quran sebagai berkah, Anda ingin bertabaruk dengan huruf-huruf Al-Quran, ya, maka ada caranya yang diajarkan ulama. Bagaimana? Ambil ya keramik, ya, piringan bersih dari keramik, lalu Anda tulis Al-Quran dengan tinta saffron dari minyak za'faran. Anda tulis di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Anda harus bisa menulisnya tentunya. Ayatnya ditulis, ayat syifa misalkan, ya. Lalu nanti disiram dengan minyak zaitun, ya. Lalu Anda oleskan, Anda pakai. Anda juga boleh meminum, karena safaran adalah tadi diminum, ya. Zaitun juga bisa diminum, ya. Kalau Anda mengambil Al-Quran ini mungkinnya dan masukkan ke dalam cairan, ya, maka itu bukan mengambil keberkahan Al-Quran, itu makan kertas, ya. Itu makan tinta. Dan boleh Anda bicarakan, obrolkan kesayangan Anda dari segi medis apa hubungannya, ya, hadirin, ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Anda hanya makan kertas, ya. Nah, pergi sampai ke Eropa dan Afrika, ya, di sana ada seorang hamba Allah yang mengatakan, ini saya berobat dengan Al-Quran, Ustaz. Saya lihat ada fotokopi, ya, fotokopi bacaan ayat, ya, kemudian itu sudah kayaknya 1 rib begitu. Dan dia bilang saya udah makan setengah tapi belum subhanallah, itu di lambungnya berisi kertas. Ya, kalau saya secara pribadi tidak setuju. Ya, bagaimana mengambil itu? Yaitu tadi dengan apa? Dengan membacakan, ya, dengan membacanya. Ya. Yang keberapa itu? Yang ketiga, sunnah, ya. Yang keempat, hati-hati dengan tipu daya setan. Tipu daya setan, ya, ini diibaratkan, ya, hadirin, titik lemah, ya. Jadi kalau yang pertama, bacaan yang bagus itu ada kekuatannya, ruh di baliknya. Kemudian yang ketiga, ya, strateginya, bagaimana memainkannya, harus sesuai sunnah. Yang keempat, ya, perhatikan kelemahan musuh, ya. Perhitungkan, ya, kekuatan musuh. Anda jangan underestimate dia bekerja terus menerus bersama pemimpinnya iblis, ya. Dan yang kelima, ya, hancurkan, ya, jas, jaket, ya, shelter, ya, baju besi yang menghalang Al-Quran itu masuk ke dalam dada. Apa itu, hadir? Keraguan, ya, penyakit hati, dan tentu kedurhakaan dia kepada orang tua, kepada Tuhan, itu adalah hal yang menghalang Al-Quran itu masuk ke dalam diri seseorang. Barakallahu fikum. Itu, hadirin, adalah rahasia bagaimana Al-Quran bisa melakukan
penyembuhan. Saya akan berikan waktu bertanya kepada teman-teman sebanyak 15 menit sampai 22.30. Dan setelah itu saya akan berikan bonus malam ini tentang jin, sihir, dan al-ain. Ya, jadi tentang jin, sihir, dan al-ain. Ya. Baik, sekarang dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, baik teman-teman, silakan klik raise hand untuk bertanya langsung kepada guru kita Ustaz Nurdin Musti. Baik, dari kemarin ahwatnya, sekarang kita buka pertanyaan dengan Ikhwan. Saya ingatkan kembali, pertanyaan diusahakan sesuai dengan tema telerukiah ini, yakni terkait dengan kanker dan tumor. Baik, di sini ada Pak Muhammad Siddiq. Assalamualaikum Pak Muhammad Siddiq. Ya, silakan. Assalamualaikum. Silakan bisa dibuka mikrofonnya Pak Muhammad Siddiq. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya, silakan Pak. Sudah 2 malam ini saya mengikuti bagaimana materi daripada pengobatan kanker yang ada di tubuh kita. Kebetulan saya ini pas operasi pengangkatan ginjal kiri yang sebelumnya itu ada kankernya, kemudian Ya. udah 5 tahun, kemarin dicek muncul lagi tapi meta, udah ada di kelenjar getah bening, hati, sama ginjal dan paru itu kan. Nah, yang sangat terasa sekarang itu di ginjal yang terasa sakitan. Nah, maksud saya gini kan, dalam pelaksanaan tadi ini penyampaian materi yang disampaikan Ustadz ke saya, ini ada memang nggak terasa semua full kan. Sebagian merasakan bagaimana ada pengaruh-pengaruh dari bacaan-bacaan yang dibacakan tadi kepada diri saya. Misalnya ada panas, ada pindah-pindah tempat gitu ya tadi ya. Tapi kebanyakan itu cuma sedikit, tidak semua kebanyakan itu kan. Bagaimana bisa diri kita itu bisa merasakan apa yang dibacakan di ayat-ayat itu dari Ustadz, sehingga kita itu bisa menerima dan merasakan secara mendalam untuk terasa kepada yang sakit atau dalam tubuh kita gitu. Terima kasih Dan. Oke, Pak Siddiq. Ya. Ya, Assalamualaikum. Pak Siddiq, ini sekarang ada yang sakit nggak di tubuh Bapak? Ada di ginjal saya Dan, ginjal sebelah kanan Dan, yang tinggal satunya Dan. Kan habis operasi itu. Enggak, ini sudah 5 tahun yang lalu Dan. Yang sebelum operasi sebelah kiri diangkat. Sudah 5 tahun. Iya, 5 tahun yang lalu Dan. Oke. Bapak pegang di ginjalnya. Ya. Bapak ini lagi berdiri atau lagi apa kok goyang-goyang? Duduk duduk di kasur. Handphonenya letakkan dulu. Ya. Oke. Nanti saya akan buat peraturan harus rapih pokoknya masuk Zoom ini. Gimana? Sudah kita. Sudah. Ya. Oke. Ya. Bapak letakkan tangannya sudah? Nggak pegang handphone? Ya, enggak Pak. Udah. Oke. Ya, nah begitu bagus ya. Letakkan tangan Bapak sekarang yang kanan di mana? Di ginjal punggung kiri. Ginjal punggung kiri, betul. Letakkan di situ. Nah, teman-teman yang di TikTok juga ingin lihat kata. Lihat kan enggak? Nah. Oh ya, mana tadi? Kelihatan belum? Oh ya, di bawah sini. Oke, saya nggak bisa nih. Oke ya, nah di sini Bapak kelihatan. Oke. Baik, Bapak ya, sentuhkan di situ. Ya. Bapak coba pejamkan mata. Ya, pejamkan mata begitu. Baik. Ya, saya bacakan untuk Bapak ya. Ya, siap. Saya bacakan untuk Bapak. Ya, teman-teman, Pak beliau ingin menyimak langsung. Baik, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Bapak inginkan dengan penyakit Bapak itu? Ingin sembuh dan hilang dari tubuh saya Dan. Hilang ginjalnya? Bukan kan penyakitnya Dan, maksudnya. Penyakitnya. Iya. Jadi saat ini sakitnya. Kankernya. Ya, kankernya sakit. Oke Pak, sentuhkan di situ. Teman-teman yang lain boleh ikut, ya, boleh ikut dengan apa yang beliau lakukan ini. Baik, caranya nyalakan dulu handphonenya dan lakukan apa yang saya minta tadi. Sentuhkan di situ Pak. Baik,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Rabb, yang dengan namamu tidak ada bahaya baik di langit ataupun di bumi ataupun di antara keduanya. Ya Allah, hambamu ini telah berikhtiar sampai pada pengangkatan organ di ginjal, dan hambamu malam ini datang kepadamu ya Rabb dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan kesembuhan darimu ya Rabb dengan bacaan Al-Quran. Ya Allah, berkahilah kami dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, transmisikanlah kesembuhan ini melalui program ini ya Rabb. Ya Rabb, sesungguhnya kami berada di langit-Mu yang sama. Ya Allah, Engkau maha mendengar dan Engkau menyimak seluruh hal, bahkan yang ada di hati kami, apa yang ada di dalam jiwa ini. Ya Allah, perkenankanlah Al-Quran ini masuk ke dalam ginjal Bapak ini dan mengangkat penyakit di dalamnya, menghilangkan rasa sakitnya dan menggeser setan yang ada di sana. Amin ya Rabbana ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyhadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyhadah alimul ghaib wasyhadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik la ilaha illa huwal malik. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Baik, Pak Sidik telah selesai. Apa yang Bapak rasakan? Rasanya merinding dan gemetar tadi sambil menangis. Barakallahu fiik. Saya dengar isak tangis Bapak. Merinding, gemetar, menangis. Apa yang Bapak rasakan di ginjalnya? Ginjalnya alhamdulillah mulai redah, nggak seperti tadi sakitnya tadi. Mulai apa? Meredah, jadi nggak sakit seperti tadi. Meredah, harus sembuh 100% Pak. Coba pegang lagi Pak. Pegang lagi Pak. Pegang sebentar ya. Tidak lama ini. Cuman Bapak sudah ada keyakinan. Insyaallah akan. Keyakinan yang tadi itu jelek. Iya. Keyakinan yang Bapak yang tadi itu jelek. Bapak tidak yakin kepada Al-Quran. Makanya saya ingin membuktikan ya, ketika dikhususkan kepada Bapak bagaimana? Baik, Bapak sudah meletakkan lebih banyak lagi respect kepada Al-Quran. Sekarang saya ingin Bapak menghormati Al-Quran 100% dan meyakininya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Sentuhkan lagi tangannya, telapak tangannya di ginjalnya. Baik, sentuhkan. Barakallahu fiik, sentuhkan Pak. Hanya beberapa detik aja Pak ya. Bapak siap-siap ya. Perhatikan penyakitnya bergeser. Semoga musnah insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an
mutasaddian min hasyiatillah. Seandainya Al-Quran ini dibacakan pada gunung yang keras, yang kokoh, yang tangguh, maka dia akan hancur lebur, tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Barakallah. Ya, oke, Pak Sidi, apa yang Pak rasakan? Alhamdulillah Tan. Rasanya Bagaimana? mantap. Alhamdulillah Nyaman? hilang 100%? Ya, insyaallah Tan. Insya Allah. Bapak yakin gak? Itu perasaan Bapak. Bapak jangan bohongin diri Bapak sendiri. Apa yang Bapak rasakan? Hah? Yakin Tan. Yakin? Ya. Ya, kasih salam buat teman-teman di TikTok ya. Barakallah ya. Nah, hadirin ya, barakallah. Begitu, Bapak. Jadi jawabannya kenapa Bapak tadi tidak merasakan sedahsyat yang saya ceritakan? Ya, karena ya fokus Bapak belum 100%. Bapak baru mengenal Al-Quran 2 hari ini ya. Dan saya coba ingin membuktikan semampu saya. Ternyata masuk ya, dahsyat sekali. Nah, inilah yang disebut teleruqyah Pak Sidik. Ya, Bapak sudah kemo sebelumnya? Ini saya sedang kemo oral. Kemarin udah 2 kali tahun 2019 kemo sekali. Nah, kemo oral. Sekarang tidak dalam. Sudah berapa kali, Pak? 2 kali Tan. 2 kali. Bapak Ya. sudah operasi ginjalnya sebelah Kiri diangkat. sebelah kiri diangkat, dan sekarang sakit ke kanan. Sekarang itu muncul metas jalannya ada di beberapa tempat tadi yang saya sebutkan, di kelenjar getah bening, di hati, Oke. di ginjal yang sangat Ya. sakit, terus kemudian di paru, ada paru titik dan juga titik. Kemarin kita CT scan, hasilnya seperti itu. Seminggu, Oke. 3 minggu yang lalu lah, 3 minggu yang lalu kita CT scan seperti itu hasilnya. Pak, berarti paru ya, Ya, ada metas ke paru, ya, ada metas ke paru, Ya. ke ginjal Dan sebelahnya, ada di kelenjar getah bening, ya, sama ginjal di ginjal. Jadi liver, kelenjar getah bening. kelenjar getah bening. Sama. Ya. Ya, 4 titik. Oke. Metas ke 4 titik dan Bapak masih minum melakukan kemo oral. Iya. Malam ini yang di ginjal 100% hilang. Betul? Iya. Yang di ginjal 100% hilang, betul? Betul. Yang di paru coba Bapak cek, ada nggak? Cek di paru. Yang di paru memang selama ini nggak terasa sakit banget, nggak sakit, kadang cuma Tidak ada. cek-cek. Oke. Saat ini saya tanya, saat ini masih ada nggak? Saya tantang kankernya. Masih ada nggak? Nggak ada. Di mana Cuma lagi? Di bagian liver sama di perut kiri Tan, yang di kelenjar getah beningnya. Oke. Sama, Bapak masih rasa ada di liver dan ya, sama di kelenjar getah bening perut sebelah kiri. Yang Oke, ya. Nih, 2 titik itu kalau dibacain lagi nasibnya sama Pak seperti yang tadi dengan izin Allah. Ya. Tapi tentunya kita kan perlu bagi yang lain juga untuk bertanya, betul? Tapi Ya. sampai titik ini, betul. Alhamdulillah, sampai titik ini Bapak paham bahwa Al-Qur'an ini 100% bekerja. Ya. Tinggal apakah kita punya 100% yakin itu, ya. Dan ini harus dipupuk. Betul nggak? Harus ditumbuhkan. Ya, seperti 2 orang kekasih, ya kan? Seperti 2 orang kekasih yang menuju ke pernikahan, harus dipupuk, ya. Setelah terjadi pernikahan pun harus dijaga. Nah, begitulah ya Al-Qur'an Al-Karim, demikian hamba-hamba Allah. Ya, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah terekam ya teman-teman yang di TikTok yang menyaksikan live malam ini di Zoom juga, apalagi teman-teman melihat langsung air mata Bapak tadi, rasanya bagaimana ya, beliau ragu dan kemudian sampai yakin. Bapak izin ya, ini videonya saya cut, nanti saya tampilkan kepada dunia ya, bahwa Al-Quran itu bisa sembuh, bahkan kanker ginjal pun bisa dengan izin. Baik. Ya, tapadol. Ya, baik, barakallahu fiik. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Jazakallah. Oh iya. Baik. Kita lanjutkan. Di sini ada Bapak. Ya. Di sini ada Pak Nyus Kendari.
Banyus Kendari, silakan Pak, dibuka mikrofonnya. Banyus ya, Pak Banyus. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung di Zoom ini. Sejak kemarin sudah mengikuti. Jadi begini Ustaz, saya saat ini terdeteksi atau divonis kanker rektum ya, tumor kanker rektum. Rektum khusus Pak ya? Ya, usus besar. Kemarin Ustadz, waktu tahun lalu itu kan saya sempat mau dioperasi, tapi karena ketersediaan itu ruang ICU yang tidak pernah dapat, akhirnya tertunda sampai kurang lebih sebulan. Waktu itu kondisinya memang saya terbaring sekali, sampai juga kemarin itu sempat menghubungi Ustadz lewat WA, dan mengirimkan kemarin itu beberapa audio, dan itu yang terus saya dengarkan. Dan alhamdulillah yang tadinya saya itu cuman terbaring sejak kembali dari rumah sakit itu akhirnya bisa melakukan aktivitas masuk kantor, meskipun sampai saat ini Ustadz, saya keluhan yang paling terasa itu ini BAB-nya belum bisa tumor yang di rektum itu. Jadi ada itu kadang lendir darah, kadang juga ada ampasnya seperti itu. Tapi kalau sampai mengeras, nah itu yang sampai sakit di bagian pinggul itu, sesak bagian punggung juga sakit. Jadi yang terkait dengan ini Ustaz, yang ingin saya tanyakan, apakah dengan mengikuti ruqyah ini dari kelima kategori ayat-ayat ruqyah yang sudah Ustaz tadi sampaikan, kira-kira ini yang saya akan fokuskan yang ke mana itu Ustaz? Yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan perbaikan diri yang kemarin juga sempat disinggung, kira-kira seperti apa yang mesti saya lakukan ini Ustaz terkait dengan dalam rangka usaha penyembuhan saya. Terima kasih. Baik. Cirebon Pak ya? Kendari Ustaz. Kendari. Ya, barakallahu fiik ya. Oke. Bapak ini suaranya agak apa namanya? Bapak dijauhkan dari ininya, dari mikrofonnya. Saya juga bisa dengar Pak suara Bapak. Ya, gitu. Oke. Ya, saya mau jawab ya. Pertama, saya meyakini, ini keyakinan saya, artinya bisa salah, bisa benar ya. Artinya penilaian berdasarkan subjektivitas dan pengalaman. Orang-orang Sulawesi, seluruh orang Sulawesi ya. Bone, Bugis, Kendari, Makassar, Bombana, apalagi ya, Makassar, Palopo, Luwu, Toraja, Enrekang ya, sampai ke Palu, Mamuju, itu lebih mudah atau lebih cepat sembuh daripada orang-orang di Jawa. Di Jawa nih, Jawa tempat saya tinggal, Jawa Barat saya tinggal ya. Dan saya juga mengenal orang-orang di Sumatera ya, di Kalimantan ya, ya sedikit banyak saya mengenal. Dan Kendari atau Sulawesi ini cepat sembuh. Saya tidak tahu kenapa. Apakah tingkat keyakinan orang-orang di Pulau Sulawesi ini tinggi kepada Al-Quran, atau mungkin mereka ya menganggap saya ini orang yang jauh, orang yang spesial datang ke sana jauh-jauh menyampaikan ayat dan seterusnya. Kalau di Jawa kan banyak juga orang yang menyampaikan ayat ya. Dan ketika saya melihat orang Sulawesi sakit ya kan, dia bilang kanker, tumor, dalam benak saya, wah ini cepat ini. Ya, makanya Bapak tadi juga mengalami hal yang sama ya. Bapak hanya dikirimi audio dari tadi terbaring, Bapak bisa berdiri, dan malam ini Bapak bisa terkoneksi dengan saya langsung, Pak Banyus ya, dari Kendari ya. Alhamdulillah ya. Kemudian jadi catatan untuk Bapak dan semua yang menyimak bahwa kanker rektum ya, yang selama ini saya tangani adalah sihir ya. Rektum atau kanker pada usus kebanyakan sihir ya, termasuk juga ya yang busung-busung yang besar-besar pertumbuhannya cepat, itu biasanya sihir. Kalau sihir, maka ya pertama hati-hati ya, karena dia punya target untuk membunuh ya. Yang kedua, kalau sihir lebih ringan dari jenazah sebenarnya, meskipun nampak berat bagi sebagian orang. Untuk jenazah itu susah dipisahkan dari orangnya ya.
kadang saya harus baku hantam dulu, harus debat dulu dengan orangnya. Karena ketika saya bicara, jin asalnya juga bicara mempengaruhi orang tersebut. Ya. Dan kalau sihir itu terpisah dari orangnya. Jadi kalau saya boleh tebak-tebak, Pak Banyus ini akalnya sehat. Bapak tidak terganggu di pikiran Bapak, betul nggak? Ya, hanya terganggu pada penyakitnya saja, ya, di perutnya saja, betul nggak? Betul Ustaz, betul. Pak Banyus ya. Ya. Betul. Maksudnya Bapak tidak ada kesedihan, tidak ada yang saya sering bilang kan, kemarahan, ketakutan, kesedihan, hanya hal-hal yang biasa saja. Ya, begitu. Oke. Ya, karena apa? Karena memang kalau ya betul Bapak bilang ya. Karena kalau sihir itu tidak mengganggu akal pikiran, dia fokus kepada penyakitnya dan tujuannya untuk menghancurkan. Ya. Terus yang berikutnya, sarannya apa? Sarannya Pak jelas kalau bagusnya ketemu sih. Ya. Ya, baik. Maksud saya, ketemu saya di Jakarta gampang aja gitu ya. Gampang aja.